Rekan guru, selamat berjumpa kembali dalam program peningkatan kompetensi guru SD inklusi dalam menangani anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan mengasesmen anak berkebutuhan khusus. Sehingga anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi sesuai dengan jenis layanan. Kita tahu bahwa identifikasi adalah kegiatan awal dari kegiatan asesmen. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pelaksanaan identifikasi yang pertama adalah guru melakukan identifikasi dengan menghimpun data kondisi seluruh siswa. Seorang guru profesional saat akan memberikan layanan pembelajaran terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap semua peserta didik di kelasnya, sehingga perencanaan pengajaran dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan yang dimiliki para peserta didik. Terlebih pelaksanaan pembelajaran pada peserta didik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Merencanakan sebuah pembelajaran yang efektif bagi anak yang berkebutuhan khusus merupakan sebuah tuntutan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Guru pendidikan luar biasa atau PLB sebagai pihak yang memberikan layanan pendidikan ke dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Agar anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, maka materi pembelajaran perlu diadaptasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak. Guru dituntut untuk mampu mengadaptasikan kurikulum. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran tersebut, tentunya tidak mungkin jika hanya dilakukan secara langsung tanpa persiapan dan informasi yang jelas kondisi peserta didiknya. Guru melakukan identifikasi dengan menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas sebagai upaya untuk melakukan proses penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, intelektual, sosial, emosional, atau tingkah laku dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Adam, mana kerjaanmu udah selesai belum? Sampai nomor berapa, Adam? Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus melalui program inklusi. Guru menemukan anak berkebutuhan khusus dengan ciri-ciri gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, dan anak lamban belajar atau slow learner. Ciri-ciri anak gangguan penglihatan adalah anak tidak mampu melihat dan sering meraba-raba mencari sesuatu. Anak tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. Mengalami kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya. Adapun ciri-ciri gangguan pendengaran adalah anak tidak mampu mendengar, kurang tanggap, atau tidak tanggap bila diajak bicara. Terlambat perkembangan bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Ucapan kata tidak jelas, dan kualitas suara aneh atau monoton. Anak sering memiringkan kepala dalam usaha mendengar. Banyak perhatian terhadap getaran. Adapun ciri-ciri anak lamban belajar adalah rata-rata prestasi belajar selalu rendah atau kurang dari 6. Dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik
sering terlambat dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Guru dalam menghimpun data anak selain menghimpun data kondisi seluruh siswa di kelas dengan mengamati berdasar gejala yang nampak pada siswa. Guru juga menghimpun data orang tua dan data perkembangan anak yang diperoleh dari orang tua untuk mengetahui perkembangan anak sejak balita. Tolong diisi selengkapnya semuanya. Dari data orang tua dan data perkembangan anak sejak balita, bisa untuk menghimpun data anak yang dibutuhkan. Pelaksanaan identifikasi yang kedua adalah menganalisis data dan mengklasifikasikan anak. Pada tahap ini, guru membuat daftar nama anak yang diindikasikan berkelainan, sesuai dengan ciri-ciri dan standar nilai yang ditetapkan. Guru memasukkan daftar anak ke dalam form daftar anak yang berindikasi kelainan atau gangguan dan memerlukan pelayanan khusus. Tujuannya untuk menentukan anak ini memerlukan pelayanan khusus. Guru mengisi daftar anak yang berindikasi kelainan atau gangguan dan memerlukan pelayanan khusus dengan memasukkan data anak ke dalam form daftar anak yang berindikasi berkelainan dan memerlukan pelayanan khusus. Pelaksanaan identifikasi ketiga adalah menginformasikan hasil analisis dan klasifikasi. Guru melaporkan hasil penemuan kasus dan menginformasikan kepada kepala sekolah. Pelaksanaan identifikasi keempat adalah menyelenggarakan pembahasan kasus. Hasil analisis dan klasifikasi dikoordinasikan kepala sekolah sendiri, dewan guru, dan orang tua murid untuk membahas temuan mengenai hasil identifikasi serta pemecahannya dan penanggulangannya. Baiklah, Bu Ambar bisa melaporkan hasil temuannya. Silakan Bu Ambar. Iya. Hasil ini kemarin Bu, untuk solusinya, untuk siswa Adam diklasifikasikan sebagai lambat belajar, memerlukan layanan PLB. Siswa Sasa dengan gangguan pendengaran positif termasuk dalam pelayanan PLB. Dan siswa Rangga dengan gangguan penglihatan yang membutuhkan layanan khusus. Saya rasa itu Bu, untuk solusi yang bisa kita laksanakan. Bagaimana dengan pendapat Ibu Ananda Adam? Apakah setuju dengan pendapat kami? Saya setuju Bu, demi perkembangan anak saya pasrah sama sekolah supaya anak saya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baiklah. Pelaksanaan identifikasi kelima adalah menyusun laporan hasil pembahasan kasus. Guru memasukkan laporan hasil pembahasan kasus ke dalam form laporan hasil penemuan kasus, tanggapan, dan cara-cara pemecahan masalah dan penanggulangannya dirumuskan dalam laporan hasil penemuan kasus. Rekan guru, kita telah menyaksikan pelaksanaan identifikasi sebagai langkah awal kegiatan asesmen. Dalam melaksanakan asesmen dapat dilakukan pada tempat-tempat yang familiar dengan anak dan dilakukan dengan setting alamiah seperti rumah, di kelas, atau di lingkungan sekolah lainnya. Dengan demikian kita akan mendapatkan potret atau gambaran nyata dari peserta yang akan di-asesmen. Pada pelaksanaan asesmen ada dua, yaitu asesmen akademik dan asesmen non-akademik. Metode dan teknik asesmen anak berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan dengan observasi, tes atau evaluasi hasil belajar, dan wawancara. Asesmen pada akhirnya akan menentukan apa yang akan diajarkan kepada siswa secara individu dan bagaimana cara guru mengajar siswa sehingga memperoleh kemajuan yang optimal. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama.
Pelaksanaan asesmen akademik ada dua, asesmen akademik dan asesmen non-akademik. Asesmen akademik meliputi asesmen membaca, asesmen menulis, asesmen menghitung atau matematika. Pada asesmen akademik menekankan pada upaya mengukur pencapaian prestasi belajar siswa. Pada asesmen akademik, aspek yang diases adalah bidang-bidang kemampuan dan keterampilan akademik dasar. Asesmen merupakan kegiatan penjaringan adalah untuk mengidentifikasi anak yang mungkin mempunyai problem belajar. Asesmen akademik menekankan pada upaya mengukur pencapaian prestasi belajar siswa. Pada asesmen akademik, aspek yang diases adalah bidang-bidang kemampuan dan keterampilan akademik dasar, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Membaca merupakan aktivitas auditif dan visual untuk memperoleh makna dari simbol berupa huruf atau kata. Adapun tujuan utama dari asesmen keterampilan membaca adalah untuk mengetahui kondisi keterampilan membaca siswa saat ini, khususnya dalam aspek ketepatan membaca dan pemahaman terhadap isi teks yang dibacanya, sebagai bahan untuk menyusun suatu program pembelajaran yang diprediksi sejalan dengan kebutuhan siswa yang bersangkutan. Proses membaca teknis atau pengenalan kata meliputi kemampuan mengenal huruf kecil dan besar pada alfabet, mengucapkan bunyi huruf konsonan dan vokal, menggabungkan bunyi membentuk kata, variasi bunyi. Anak mengucapkan huruf A, B, C, dan seterusnya secara urut benar, namun pada saat membaca huruf yang ditunjukkan, tidak semua benar. Ada kesulitan membaca huruf C, E, I, J, L, F. Ini huruf apa? Ini? C. D. Nah, ini sama ini berbeda ya. Coba diulangi. Ini D. Ini P. Apa? Ini Q. Tadi kita sudah belajar baca huruf ya. Sekarang lanjutkan membaca kata-kata. Ya. Terus duku. Hurufnya diperjelas ya. Duku. Nah, terus Buku. lagi. Mama. Ya, pintar. Mana. Mana. Nah, terus Nah. ya. Sekarang tadi sudah membaca, sekarang kita latihan menulis ya. Kamu menulis seperti ini. Setelah anak mendapat asesmen membaca, selanjutnya asesmen keterampilan menulis. Asesmen keterampilan menulis adalah suatu proses dalam memperoleh informasi tentang penguasaan atau keterampilan menulis yang telah dimiliki siswa saat ini, serta untuk menemukan kesulitan hambatan dalam mempelajari keterampilan menulis yang dialaminya. Tujuan asesmen keterampilan menulis untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh keterampilan menulis apa yang belum dikuasai anak. Guru dapat mendeskripsikan atau menilai bentuk huruf yang ditulis anak dan menilai posisi duduk. Sambil melihat anak menulis, guru dapat mengobservasi dengan menggunakan pedoman observasi menulis. Pelaksanaan asesmen keterampilan matematika dilakukan dalam 2 tahap, yaitu secara klasikal dan secara individu. Sudah bisa menghitung 1 sampai 10?
Tujuan klasikal untuk menjaring siswa-siswa mana saja yang diduga mengalami masalah dalam penguasaan keterampilan matematika. Dan secara individu berfungsi untuk menelusuri hambatan-hambatan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika yang diajukan. Pada tahap ini akan diketahui apakah hambatan siswa tersebut berkaitan dengan tahapan belajar siswa atau berkaitan dengan fakta kesalahan dalam memecahkan soal. Kamu suka matematika? Guru mengasesmen matematika pada anak secara individual karena anak diindikasikan anak berkebutuhan khusus dan mengalami hambatan menyelesaikan soal matematika yang diajukan. Kumpulan benda di bawah ini. Nah, 1, 2, 3, 4, terus 8. Kalau 10 itu 1 dan 0. Angka berapa? 5. 8. Ini 9. 4. Pintar. Bagus. Lagi. Sekarang kita menulis lambang bilangan 1 sampai 9. Kamu tuliskan seperti ini di sini. Bisa? Oke. Ditulis di sini. Terus setelah 2, nggak apa-apa, di sebelahnya. Setelah guru selesai memberi asesmen akademik, guru membuat laporan hasil asesmen akademik dari membaca, menulis, menghitung, atau matematika. Ada beberapa aspek perkembangan anak yang perlu diasesmen jika mereka dijumpai mengalami kesulitan dalam belajar, termasuk anak berkebutuhan khusus. Asesmen perkembangan adalah proses penghimpunan informasi secara sistematis dan profesional terhadap aspek-aspek perkembangan anak yang diduga secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademik. Tujuan asesmen kognitif dasar adalah untuk menghimpun data atau informasi tentang aspek-aspek perkembangan kognitif dasar yang meliputi mengklasifikasikan, keterampilan mengurutkan objek satu persatu, dan atau menyusun objek dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Perhatikan LKS yang ada di depanmu. Kelompokkan objek berdasarkan warna yang sama. Kelompokkan masing-masing benda menurut warna yang sama dari benda-benda yang disediakan. Anak dapat mengelompokkan bangun tersebut dengan menempelkannya di LKS. Guru menilai hasil LKS langsung di lembar LKS. Tujuan asesmen perkembangan bahasa untuk menghimpun data atau informasi tentang aspek-aspek perkembangan bahasa yang meliputi memahami makna kata, kemampuan untuk mengekspresikan diri secara verbal, dan kemampuan dalam pelafalan atau artikulasi, sehingga dapat membantu guru dalam memahami tingkat dan kemampuan belajar bahasa anak. Hambatan yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa pada ABK dapat terlihat dalam penguasaan kosakata, jumlah kosakata yang dikuasai, dan sebagainya. Ini namanya, ini bagian apa ini ada? Mata. Mata ini ada di bagian mana? Apa ini? Kepala. Bagian kepala. Kamu bisa nunjukkan di mana bagian kepalamu? Mata? Di badannya ada. Mana mata? Mana hidung? Mana mulut? Mana telinga? Mana rambut? Nah, ini apa namanya? Tangan. Tangan. Mana kakinya?
Dengan bermain dan bertanya, guru mengamati kemampuan yang dimiliki anak dan memberikan hasilnya pada lembar instrumen asesmen perkembangan bahasa. Tujuan asesmen perkembangan motorik adalah untuk mengetahui tentang aspek-aspek perkembangan motorik anak yang meliputi motorik kasar, motorik halus, dan aspek keseimbangan. Kemampuan gerakan tubuh yang menggunakan sebagian besar otot-otot dan memerlukan tenaga seperti duduk, merangkak, berdiri, dan Nanti kita sebagainya. belajar bermain pesawat terbang. 1, 2, 3, 4 sambil badannya dibungkukkan, lihat. 5, 6 gitu ya. Yuk, sekarang sendiri. Kakinya diangkat. Sambil bermain, guru dapat mengamati perkembangan motorik anak dan dapat dituliskan hasilnya di instrumen asesmen perkembangan motorik dan menyuruh anak melakukan kegiatan lainnya sesuai komponen yang diamati. Anak menyebut angka yang ditulis di punggung dan mengidentifikasi jari mana yang digunakan untuk meraba. Motorik halus adalah kemampuan gerak hanya menggunakan otot-otot tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil yang membutuhkan koordinasi gerak dan daya konsentrasi yang baik, seperti mencoret dengan jari, memegang pensil, memutar benda, dan sebagainya. Ini ada balok banyak. Sekarang Adam tangannya dua-duanya ikut bermain. Buat bangunan apa yang Adam suka, buat rumah, apa buat istana, Adam yang membuat. Terus nih. Nah, istananya siapa? Rumahnya Adam. Nah, sekarang kita membuat kalung, ya. Cari warna yang sama. Nah, dari warna apa yang disukai Adam? Warna apa Adam sukanya? Iya. Nanti dipegang, terus ini dimasukkan, cari lubangnya. Loh, ya, bisa? Kamu pegang senarnya. Nah, sekarang Adam jalan lurus ya. Sampai di sini Bu Ambar sendiri, Adam sendiri ya. Bu Ambar nggak bantu. Ya, bisa ya. Mulai 1. Yo, terus. Pada garis lurus. Terus. Ya. Ya, lagi. Terus. Tos. Lama-lama bisa loh kamu. Pelan-pelan, coba biar nggak jatuh kakinya, tangannya direntangkan pelan-pelan aja. Terus. Untuk mengetahui ada tidaknya gangguan, maka diperlukan asesmen perkembangan persepsi, yaitu persepsi auditoris, persepsi visual, dan persepsi haptik. Asesmen persepsi auditoris untuk memahami atau menginterpretasikan apa yang didengar. Cari yang belakangnya itu berhuruf A. Ya. Dari 3 gambar ini mana yang belakangnya huruf A? Bunga, sapi, mobil. Bunga. Pintar lagi. Sekarang asesmen persepsi visual untuk memahami atau menginterpretasikan segala sesuatu yang dilihat. Cari, adakah di sini bola? Mana bola? Adam cari bola sambil dipegang. Disebutkan Dam. Ya. Guru dapat memberikan perintah yang lain seperti mengingatkan suatu objek. Sambil ditunjukkan. Kadang Bu Ambar mau bantu Adam bermain.
Asesmen persepsi haptik atau taktil menunjuk pada kemampuan mengenal berbagai objek melalui perabaan dan gerak. Nah, sama Adam pegang ini, terasa beda tidak? Beda. Kalau ini namanya kasar, kalau ini apa namanya? Halus. Sama. Kamu sebutkan angka yang Bu Ambar tulis. Yang keras ya. 2. Pelaksanaan selanjutnya adalah guru membuat profil anak berdasarkan data dari hasil analisis. Profil adalah gambaran lengkap tentang kondisi anak mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki anak secara lengkap dan jelas. Dengan adanya profil ini, pengguna profil anak akan dengan mudah mencarikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh anak, atau untuk menentukan strategi dalam rangka mengembangkan potensi anak. Disediakan lembar profil yang pada sudutnya ada tulisan faktor-faktor yang harus diisi. Langkah-langkah membuat profil. Tulis nama siswa beserta umur, kelas, dan nama sekolah. Ambil hasil akademik, baik membaca, menulis maupun hitung, tulis pada faktor akademik baik kekuatan dan kelemahannya. Ambil data perkembangan anak dan orang tua. Tulis pekerjaan ayah ibu, jumlah saudara, dan bagaimana keluarga terhadap anak tersebut. Masukkan keterangan kemandirian anak selama di sekolah. Dengan melihat hasil observasi perilaku, tulis pada faktor kemandirian. Pada faktor kesehatan, tulis bagaimana persalinan anak. Apa yang dialami anak pada waktu bayi sampai anak-anak. Dan sakit apa yang pernah dideritanya. Keterangan didapat dari catatan perkembangan anak, baik dari form 2 ataupun cerita dari orang tua. Faktor sosial emosi dapat diisi dengan melihat hasil observasi perilaku dan keseharian anak selama di sekolah. Rekan guru, demikian tadi kita telah saksikan bersama bagaimana mengasesmen anak berkebutuhan khusus yang dimulai dengan mengidentifikasi sampai dengan kegiatan profil. Semoga bermanfaat bagi rekan guru SD inklusi, khususnya guru pemula. Sampai jumpa.